Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, bertemu kembali bersama Pak Irwan di hari ini, hari Kamis, tanggal 27 Agustus tahun 2020. Kita akan terus melanjutkan pembelajaran kita. Di antaranya hari ini ada pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Sebagaimana juga hari-hari kemarin, IPA kamu sudah banyak melakukan pembelajaran, termasuk beberapa percobaan. Terakhir kita belajar tentang energi angin dan energi listrik sebagai bagian dari pemanfaatan sumber energi untuk membantu aktivitas kita sehari-hari. Anak-anak semua, mudah-mudahan sehat semua dan tetap semangat di saat kita masih belajar dari rumah. Energi listrik sangat akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan ketika listrik padam, banyak aktivitas yang tidak bisa dilakukan, termasuk aktivitas Pak Irwan seperti sekarang ini tentu sangat didukung oleh ketersediaan daya listrik. Demikian juga kamu di rumah, jika tidak ada daya listrik atau aliran listrik yang masuk ke rumah kita, tentu penerangan menjadi terganggu. Kita punya pengalaman pernah ada listrik padam, ya, bagaimana sulitnya di rumah, termasuk bidang-bidang yang berusaha dengan memanfaatkan energi listrik, misalnya fotokopi, warnet, banyaklah ya model-model pekerjaan yang membutuhkan energi listrik. Kita akan lihat di rumah apa saja yang sering kita gunakan dengan pemanfaatan energi listrik itu. Nah, ini misalnya tentu kamu boleh melihat di layar ada beberapa barang elektronik atau elektrik yang tersedia di rumah kita. Kita tidak akan bisa memasak nasi menggunakan rice cooker ketika aliran listrik padam. Dan kadang-kadang untuk mengaktifkan dan menonaktifkan penggunaan energi listrik, kamu melakukannya sendiri dengan melakukan on-off terhadap saklar. Kemarin kamu sudah melakukan juga kampanye dengan membuat poster hemat energi, yaitu hemat energi bahan bakar energi fosil. Jadi ini barang-barang rumah tangga yang menggunakan energi listrik di rumah kita. Tentu kamu sudah akrab dengan berbagai alat yang terlihat ini. Ada televisi, setrika, ada laptop, ada audiovisual dan lain sebagainya. Nah, anak-anak semua, apa yang harus kita lakukan ketika berhubungan dengan energi listrik atau daya listrik ini? Kamu lihat di gambar pertama ini, itu hindarilah menanam pohon besar dekat jaringan listrik. Tentu di lingkungan kita bisa melihat bagaimana banyaknya jaringan listrik itu langsung bersinggungan dengan pohon-pohonan. Ya, ini sangat membahayakan. Ketika misalnya pohonnya tumbang, patah, dia akan menarik kabel listrik. Atau sebaliknya, jika hari hujan, ada aliran air menuju batang pohon itu bisa menimbulkan korsleting ketika menyentuh makhluk hidup, terutama kita manusia. Kemudian, hindari mencantol jaringan listrik. Jadi, jangan sembarangan membuat sambungan listrik sendiri. Mintalah bantuan ahli atau petugas dari PLN. Ya. Kemudian, jangan sampai kita membakar sampah di bawah jaringan listrik, karena itu akan membuat kabel panas. Kadang-kadang kabelnya itu kan terisolasi dengan karet. Jadi ketika ada api, itu kabelnya itu memuai menjadi terkelupas, sehingga isolasi terhadap jaringan listrik terbuka, dan itu sangat berbahaya. Nah, berikutnya kita perhatikan, sekarang ini kan anak-anak walaupun belajar di rumah itu melihat banyak sekali waktu digunakan oleh orang-orang untuk bermain layang-layang.
itu layang-layangan putus, nyangkut di kabel listrik, nyangkut kadang-kadang di atap rumah warga yang juga dekat dengan jaringan listrik. Ini kamu harus berhati-hati, jangan sampai layang-layangan itu dikejar sampai ke tempat yang paling membahayakan. Dan memang paling sering nyangkutnya di kabel listrik atau antena televisi dan sebagainya. Itu benangnya kamu tarik, ya langsung bersinggungan dengan kabel tegangan tinggi atau listrik tegangan tinggi. Demikian juga kalau di antena televisi orang lain, itu benangnya ditarik, itu antenanya berputar ke kanan kiri, sehingga secara visual gambar di dalam rumah sudah tidak lagi jelas. Ya, ini mohon diperhatikan oleh anak-anak semua, terutama kelas 4C atau semua anak-anak yang berkesempatan melihat siaran ini. Ya. Kemudian menghindari membangun atau memperbaiki jaringan listrik ya sendiri, laporkan kepada petugas PLN. Atau yang kedua, hati-hati atau jangan sampai kita membangun sesuatu itu di dekat jaringan listrik. Misalnya kadang-kadang di depan rumah kita dilewati kabel listrik, keluarga kita akan membangun rumah. Nah, jadi kadang-kadang kabelnya kita urus sendiri, itu sangat berbahaya ya. Jadi laporkan kepada petugas yang menangani itu, yaitu PLN. Kemudian hindari penggunaan steker bertumpuk. Artinya itu apa? Kadang-kadang satu lubang ini sudah dicolok saklar, itu bertambah terus sampai banyak sekali itu. Itu kalau dilakukan dalam waktu lama itu akan mengakibatkan pemuaian, kenaikan suhu, dan mengakibatkan kebakaran. Banyak sekali kasus kebakaran itu terjadi akibat adanya hubungan singkat arus listrik atau disebut dengan korsleting. Bahaya kebakaran di sekitar kita bukan hanya merugikan kita sendiri, tetapi berpotensi merugikan secara luas ya. Itu akan mengakibatkan kebakaran yang terus merembet kemana-mana. Nah, anak-anak semua, nah kita lihat waspada juga bahaya listrik di musim hujan. Jadi kalau misalnya saklar listrik itu sedang basah atau tangan kamu sedang basah, tunggu sampai kering. Makanya kadang-kadang kenapa situasi banjir atau hujan itu PLN mematikan listrik agar tidak berdampak negatif atau membahayakan kepada orang-orang di rumah, di jalanan. Kadang-kadang ada kabel listrik di bawah tanah dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya itu semua dilakukan bagaimana kita menjadi aman ya. Jadi tetap berhati-hati, walaupun listrik itu menjadi satu yang sangat penting, kewaspadaan terhadap penggunaannya juga jauh lebih penting. Anak-anak semua, apalagi yang kita lihat nih, seperti Pak Irwan cerita tadi, layang-layangan nyangkut, ini di samping menjadikan pandangan tidak indah, dan ini memang betul-betul ternyata berbahaya, karena kabel layang-layangan ini, kabel listrik ini dihubungkan oleh kabel layang-layangan. Maksudnya adalah kabel listrik ini dihubungkan oleh benang layang-layang yang kadang-kadang juga kamu tarik dari bawah dipaksa, padahal itu tidak boleh. Mohon dihindari dan diperhatikan. Nah, kalau harus bermain layang-layang, carilah tempat yang sesuai, di mana anginnya kencang, lapangan luas, dan tidak mengganggu fasilitas umum. Tentu yang paling penting adalah tidak membahayakan diri kamu dalam bermain. Ini kamu lihat petugas PLN sedang berusaha membersihkan kabel listrik. Ini kan membahayakan jiwa mereka juga. Tapi jika itu tidak dilakukan, kerugiannya juga pada kita semua. Coba kita pikirkan, jika itu adalah bagian dari keluarga kita, saudara kita, atau siapapun mereka, ini harus menjadi satu perhatian kita.
kita harus berempati, bersimpati kepada mereka. Dengan cara apa? Jangan sampai karena kelakuan kita itu mengganggu aliran listrik sehingga mereka harus melakukan kegiatan-kegiatan perawatan seperti ini. Nah, ini kamu lihat ya, ini ada di ketinggian dan banyak lagi lebih tinggi dari posisi seperti ini. Jadi anak-anak semua, listrik sangat penting untuk mendukung aktivitas kita dalam semua hal. Tetapi perawatan terhadap jaringan listrik itu juga merupakan sesuatu yang lain lagi. Jadi jika kita berbicara hak kewajiban terhadap energi listrik itu adalah hak kita sebagai warga negara atau warga masyarakat. Tetapi kewajiban kita juga jangan sampai kita lalaikan, yaitu bagaimana memastikan jaringan listrik itu betul-betul aman bagi semua. Ya tentu bapak-bapak ini yang di dalam tayangan ini tidak harus naik ke atas ini untuk membersihkan aliran listrik atau jaringan listrik karena ulah kita yang tidak bertanggung jawab ya. Nah, jadi itu yang bisa Pak Irwan sampaikan untuk hari ini. Setelah kita pembelajaran IPA akan dilanjutkan dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Nanti kamu bisa lihat melalui Google Classroom, akan ada materi pembelajaran dan latihan-latihan untuk kita semua. Jadi anak-anak semua, terima kasih sudah merespon pembelajaran hari ini, dan demikian juga untuk ayah bunda yang selalu mendampingi anak kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian tayangan ini, nanti akan kita lanjutkan dengan tayangan yang lain di pembelajaran berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.